Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, dan setanah air, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tradisi adat yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Adat tersebut diwariskan dari para leluhur, seperti kenduri laut, menanam kepala kerbau saat membangun jembatan, menggantung pisang di bubungan rumah, hingga sesajen di tengah jalan. Praktik ini menjadi bagian dari budaya yang telah lama berlangsung. Namun, bagaimana kedudukannya dalam pandangan Islam? Apakah semua itu bisa dilestarikan atau justru perlu ditinggalkan? Mari kita kupas bersama dengan penuh kebijaksanaan dan keimanan, agar adat tidak melenceng dari tuntunan syariat. Simak penjelasan lengkapnya di video ini sampai akhir. Oleh Dr. Arifin Siregar, mengadakan kenduri laut atau jamuan laut ketika para nelayan akan memulai musim penangkapan ikan. Maka, di antara umat Islam, sebelum melaut, ada yang melakukan jamu-jamuan atau kenduri laut di tepi pantai, mengadakan makan bersama, dan melakukan doa. Kemudian, dengan melakukan doa untuk keselamatan, dan agar penangkapan ikan banyak oleh para nelayan, disertai dengan melayarkan kepala kerbau, kambing, atau ayam, serta bunga-bunga ke tengah laut, untuk memohon kepada penguasa laut. Komentar, kenduri laut atau jamuan laut masih bisa atau boleh kita amalkan sebagai meneruskan kebiasaan atau adat nenek moyang. Tapi dengan syarat atau berniat hanya atau melulu untuk melakukan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para nelayan selamat menangkap ikan di tengah laut dan banyak tangkapannya. Bila hal demikian ditegakkan dengan niat berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adat tersebut masih atau boleh diamalkan, atau boleh kita teruskan dan dilestarikan. Sebagai tanda memulainya, para nelayan turun ke laut agar tangkapannya banyak dan selamat. Komentar. Namun harus kita hindari bila dilakukan dengan tambahan niat, memohon pada penguasa laut agar banyak tangkapannya, terhindar dari kecelakaan di tengah laut, dan pulang dengan selamat, dengan cara melayarkan kepala kerbau, kambing, atau ayam ke tengah laut disertai bunga-bunga ke tengah laut. Maka, bila upacara jamuan laut demikian, harus kita tinggalkan dan jangan diteruskan. Karena terlibat ancaman Allah Subhanahu wa taala dan terjebak perbuatan syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta sesuatu, keselamatan, keberkahan. Maka diharapkan juga dimohonkan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu penguasa laut. Contoh kedua, adat nenek moyang, yaitu ketika membangun jembatan disertai dengan kenduri memotong kerbau. Kemudian, kepala kerbau ditanam di bawah jembatan. Begitu juga saat membangun suatu gedung besar, disertai dengan menanam kepala kerbau di bawah fondasi bangunan tersebut. Dengan maksud agar jembatan atau gedung itu kokoh. Maka, hal seperti ini harus kita tinggalkan. Tetapi bila memotong kerbau untuk jamuan makan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut boleh diamalkan. Tetapi bila ditambah dengan niat atau maksud menanam kepala kerbau di bawah jembatan tersebut atau di bawah gedung tersebut untuk berdoa kepada selain Allah agar jembatan dan bangunan tersebut kokoh, maka hal itu dilarang dan harus ditinggalkan karena terjebak syirik. Atau ada yang melakukan membangun rumah dengan disertai menggantungkan pisang atau kelapa di bubungan rumah. Sebagai penyerta doa kepada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala, agar bangunan tersebut terhindar dari gangguan setan atau bangunan tersebut menjadi kokoh. Maka jelas, hal tersebut di atas juga terjebak syirik. Karena diniatkan dengan menggantung pisang dan kelapa di bubungan rumah yang dibangun agar selamat. Maka jelas, hal ini juga terjebak syirik, di mana pisang dan kelapa seharusnya digunakan untuk dimakan bersama-sama sebagai manfaat nyata, tetapi justru digantungkan di atas bubungan rumah, dengan niat tersirat agar bangunan tersebut terhindar dari gangguan setan dan sebagainya untuk mendatangkan keselamatan dan keberkahan. Maka, hal demikian harus dihindari. Komentar. Hal ini tentu harus dihindari. Karena berdoa mengharapkan keberkahan dan keselamatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, juga disertai mohon kepada roh-roh penguasa lain. Komentar. Maka, hal ini juga harus dihindari dan dibuang jauh-jauh. Karena bertentangan dengan Quran Surah Al-Fatihah yang berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas Shirathal Mustaqim, Shirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, benar, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kesimpulan, jadi kita boleh meneruskan dan melestarikan adat nenek moyang. Tetapi, bila ada hal-hal yang tersirat di dalam pengamalan adat nenek moyang itu, yang terjebak dalam menyekutukan kekuasaan atau kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu wajib kita tinggalkan. Kita gunakan prinsip pepatah, silahkan mengamalkan adat nenek moyang. Tapi jangan lupa, adat nenek moyang harus dikontrol atau diatur oleh agama. Atau pepatah orang Minang yang artinya, marilah kita tegakkan adat berlandaskan pada syariat Islam, dan syariat Islam itu sendiri berlandaskan pada Al-Quran, Kitabullah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Mari kita rawat adat dengan tuntunan wahyu, bukan dengan membutakan hati. Sebab keselamatan bukan pada banyaknya tradisi, tapi pada kuatnya iman dan lurusnya akidah. Semoga langkah kita senantiasa dijaga dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.